Ia adalah milikku, ia adalah pengantinku, dan kota Manado ini sudah menjadi ranjang tempat aku berbaring. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Halo semuanya, how are you guys today? Aku sangat meminta maaf karena lama banget untuk aku membawakan part 2 dari cerita aku yang di video ini. Karena begitu banyaknya pekerjaan yang menanti aku dan juga deadline yang sangat amat mepet sehingga aku harus bekerja dulu gitu guys. Mohon maaf ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke ceritanya, menyambung cerita sebelumnya. Tetapi buat teman-teman yang belum menonton video aku yang ini, it's okay. Karena sebenarnya cerita itu tuh memang rada gantung. Di artikelnya memang digantungin gitu aja. Jadi nggak dijelasin kehidupan Rina setelah dilepaskan dari jeratan gereja setan dan dibantu oleh Evangelis Herman. Cuma kalau yang aku tangkap di sini, Rina ini menjadi aktivis keagamaan, juga membantu anak-anak muda untuk dilepaskan dari jeratan-jeratan gereja setan. Nah, di cerita kali ini, aku mau lebih ke membaca mengenai salah satu rekan Rina yang memang diselamatkan juga oleh Tuhan melalui perantaraan Evangelis Herman. Wanita ini bernama Laura. Nah, Laura ini sepertinya aku baca memang berada di satu organisasi gereja setan yang sama. Jadi makanya mereka bisa klop dan ceritanya juga nggak jauh-jauh beda gitu. Selain itu, yang kulihat Laura di sini pun berasal dari kota Manado. Nah, teman-teman kan pasti bingung, kenapa sih aku sebut nama kota Manado di video ini? Sebenarnya di video sebelumnya aku udah memberikan teaser gitu. Kenapa sih kota Manado disebut di video ini gitu. Cuman di video kali ini aku akan bacakan ini dari penulisnya sendiri yang memberikan judul ya, subjudul di artikelnya bahwa Manado adalah pusat gereja setan. Jadi kalau penulisnya sendiri sih nulis artikel ini di tahun 2012, tetapi Rina dan Laura mengalami kejadian ini di tahun 90-an. Jadi ada time gap ya. Bisa jadi pernyataan penulis ini adalah berdasarkan kesaksian di tahun 90-an, bukan di tahun 2000-an. Jadi mohon teman-teman pun di sini agak bijak untuk menyingkapinya, dan bagi teman-teman yang ada di kota Manado, aku sangat mohon maaf kalau misalkan ini nanti agak sedikit menyinggung kalian. Ini artikel lama, aku yakin si kota Manado sekarang keadaannya pasti jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan kalau misalkan teman-teman di sini merasa takut tersinggung, mari kita anggap cerita ini hanya cerita isapan jempol belaka dan anggap ini adalah cerita fiksi aja guys. Manado, pusat gereja setan. Salah satu anggota SWAT, Spiritual Warfare and Tactics, mengatakan bahwa Manado menjadi sasaran gereja setan adalah karena banyak celah yang telah terbuka. Manado adalah salah satu kota yang sudah mengalami kehancuran iman. Ini diketahui karena banyak kasus perzinahan dan kehancuran akibat hubungan gelap. Angka perceraian di kota ini merupakan yang paling besar di seluruh Indonesia. Jadi, menurut Herman, Manado ini tidak perlu dibentrokan secara fisik karena di dalamnya sudah ada kerusuhan secara roh. Herman Kemala pernah melakukan pelayanan kepada salah satu anggota gereja setan yang telah bertobat yang bernama Rina. Oke, jadi Rina ini adalah orang yang aku ceritain di video aku yang sebelumnya ya. Dari sini artikelnya sih ngomongin tentang Rina, jadi aku akan langsung lanjut aja ke skip ya ke yang selanjutnya. Nah, ada hal-hal yang kalian harus ketahui dari pergerakan gereja setan. Gereja setan ini memiliki 2 program kerja. Yang pertama adalah program kerja jangka pendek. Tugasnya adalah untuk menjaring jiwa-jiwa, khususnya generasi muda dan menyusup ke gereja-gereja. Jadi mereka menurutku ya di sini itu harus dibedain ya. Orang dari gereja setan itu masih bisa ke gereja karena bentuknya masih manusia ya, bukan bentukannya hantu atau apapun. Jadi mereka bisa menyusup ke rumah ibadah.
Aku pernah diceritain ada salah satu anak muda abis ibadah gereja, tapi anak mudanya ini ke gereja tuh benar-benar ke gereja ya, jadi nggak kusyuk, lebih ke ya udah yang penting gue pergi ibadah, tapi hatinya, jiwanya, pikirannya semua tuh ada di luar gitu. Nah ini biasanya bisa kelihatan kalau sama nggak usah lama orang-orang gereja setan, sama aku aja kadang kelihatan orang ke gereja tuh main handphone misalkan ya, terus kayak lihat TikTok, baca komik atau apapun itu bisa kelihatan. Nah orang-orang yang seperti itu, remaja-remaja yang kayak gitu, pernah ada salah satu orang yang kesaksian pas pulangnya itu diajak kenalan sama orang yang memang datang ke gereja juga, anak muda juga. Setelah diajak kenalan, ya diiming-imingi, ada hal yang dilakukan sehingga si anak muda ini pindah gereja dan ternyata gerejanya itu gereja setan. Jadi memang kita tuh harus hati-hati banget ya guys. Selalu harus bergantung kepada Tuhan dan minta supaya kita dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Itu tadi program kerja jangka pendeknya. Jangka panjangnya itu mereka memiliki tujuan untuk membangun bait bagi Allah mereka, yaitu adalah antikris. Kalau tujuan Tuhan untuk dunia ini kan adalah menjadikan dunia ini seindah di surga. Nah kalau yang antikris itu beda lagi, pengen dunia ini penuh dengan kehancuran dan kemaksiatan. Nah itulah yang diinginkan atau menjadi program kerjanya si gereja setan. Nah gimana sih cara mereka narik orang-orang muda? Yang pertama, nah ini juga diceritain sama remaja yang aku bilang barusan. Jadi pertama itu dengan diajak makan, tapi mereka itu nggak pernah ajak makan di restoran yang murah-murah. Jadi pasti di restoran yang mahal, yang tax and service-nya itu 21%. Gak mungkin lah kayak di pinggir-pinggir pecel lele itu nggak. Mungkin kayak di Hotel Mulia, Fairmont gitu. Jadi kalau ngelihat gitu ya, wajah-wajah raut yang tidak pernah mengalami nikmat-nikmatnya dunia tuh sama mereka diajakin kayak baik banget ini orang gitu, padahal kita nggak pernah tahu kan dia tuh ada maksud apa. Abis itu, nah biasanya masing-masing dari personel gereja setan itu memakai cincin pentagram dengan sudut-sudut tajam. Nah waktu mereka berusaha untuk salaman sama kita, nanti salamannya itu agak ditarik. Jadi pasti nih tangan kita ini kena cincin mereka sehingga kita ada berdarah gitu guys. Nanti darah kita ini sama dia dilap nih, entah pakai tisu ataupun pakai sapu tangan mereka. Intinya nanti darah tersebut mereka akan kantongin dan mereka akan ritualkan, ritual perjanjian darah. Supaya kita itu terseret ke pergaulan atau seolah-olah dijadikan jemaat secara paksa. Lain lagi dengan cerita Laura Gansalangi. Jadi wanita ini yang temennya Rina ini adalah Laura Gansalangi. Biasa dipanggil Laura. Dia itu mengaku dapat nama panggilan Ace atau yang dibaca Ace. Singkatan dari anak emas setan. Menurut kedua gadis ini, Rina dan Laura, kota Manado memang merupakan sasaran utama gereja setan. Lalu di sini ada lagi yang namanya The Dragon Team. Berdasarkan pengakuan Rina dan Laura, diketahui bahwa struktur organisasi gereja setan itu sangat rapih. Dari eselon teratas, yaitu adalah Lucifer sendiri yang harus disembah, sedangkan di bawahnya ada Prince of Michael. Nah, Prince of Michael ini tuh yang kemarin aku ceritain, dia seperti pemimpin liturgi peminuman darah gitu guys. Kemudian di bawah Prince of Michael terdapat 4 tim dengan nama masing-masing. Yang pertama, The Dragon Team atau tim naga dipimpin oleh Ryan. Ini si bule asal kota Pittsburgh, Amerika Serikat. Tim ini beranggotakan 12 orang dan termasuk tim elit. Tidak sembarang orang bisa masuk tim naga. Menyusul tim Mau, Satan Web atau jaringan setan, dan Children of God. Nah, Children of God ini adalah tim yang disebut oleh Omongol. Jadi kalian kalau misalkan mau lebih tahu tentang Children of God, bisa ngelihat podcastnya Omongol. Masing-masing tim ini beranggotakan 250 anggota. Dan setiap anggota baru langsung terdaftar dan namanya dibukukan dengan rapi. Yang menjadi anggota bukan sembarang orang. Mereka adalah orang pilihan,
baik dari segi mental maupun intelektual. Dan sasaran utama mereka adalah ABG alias anak baru gede, yang kemudian diperalat sebagai ujung tombak gerakan mereka. Konon, Gereja Setan memiliki perangkat komputer dengan sistem yang amat canggih dan database mereka mampu menampung 8 miliar data manusia. Kalian bayangin aja guys, di tahun itu masih tahun 90-an yang dimana handphone aja masih jadul, belum ada internet, mereka bisa menampung data 8 miliar. Menurut aku ya, teknologi itu sebenarnya udah canggih banget. Cuma di-spill ke kita, rakyat biasa itu sedikit-sedikit, makanya mungkin dirasa telat. Aku rasa sih di sekarang 2023, mungkin ada mobil bisa terbang yang katanya memang ada ya. Terus kita mungkin udah bisa berjalan di atas air dengan salah satu sepatu. Tapi memang gak di-spill aja ke kita gitu loh. Gak tahu kenapa. Kalian kalau yang tertarik konspirasi-konspirasi gitu, komen ya di bawah. Nah, ini tentang Children of God atau COG. Dari keempat tim di atas, mungkin Children of God yang pernah membuat heboh umat Kristiani di Indonesia. Sekitar tahun 80-an merembes di bumi Indonesia dan pengajarannya menjurus ke ajaran asusila sehingga dikecam bahkan dikutuk oleh pemuka agama. Akibatnya, Jaksa Agung melarang barang-barang cetakan COG. Bahkan Dirjen Bimas Protestan menghimbau kepada pemimpin gereja agar meningkatkan pembinaan warga jemaatnya. Dengan surat edaran tanggal 13 Maret 1984 nomor F-26-930-84. Pendiri COG adalah David Brandberg di Melrose, Oakland, California. Disebabkan ajaran-ajarannya yang menjurus dan berbau seks, maka ajarannya cepat menarik para remaja serta anak muda di Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat, anggota mereka bertambah banyak. Di Jakarta saja mencapai 5.000 orang. Bahkan di kota keripik tempe Purwokerto, kecipratan 200 anggota COG. COG cepat merebak di Indonesia karena kegiatannya meliputi banyak bidang, antara lain bidang literatur, musik, drama, audiovisual, kursus bahasa. Salah satu doktrin atau ajaran sesat mereka ialah bahwa Yesus adalah hasil hubungan seks antara Allah dan Maria. Aku sedih sih kayak ada orang yang bisa gitu memberikan ajaran kayak gini. Ya kok hatinya gak ada rasa enak-enaknya gitu. Menyebarkan sesuatu yang mereka pun gak tahu kayak gitu loh. Aku aja bacanya gak enak loh. Pada saat Laura mengalami pelepasan, prosesi pelepasannya Laura ini heboh banget sampai diliput di koran, sampai ditulis di koran dan juga dihadiri oleh orang-orang penting di Manado. Prosesi yang tegang. Demikian komentar harian Manado Post. Ketika anggota tim satu-satunya yang melacak kegiatan gereja setan turut menyaksikan acara pelepasan 3 roh kuasa gelap dari tubuh Laura, yakni Raja Iblis, Lucifer, Hiberia, istri Lucifer, ini aku baru dengar loh ternyata Lucifer punya istri, dan Prince of Michael. Kejadian prosesi pelepasannya Laura ini dilakukan di gereja GMIM Paulus, Jalan Samratulangi, Manado, tanggal 24 Maret. Ini gak tahu tahunnya tahun berapa ya. Prosesi pelepasan Laura dipimpin oleh Evangelis Herman Kemala, seorang hamba Tuhan yang dikaruniai talenta serta mempelajari liku-liku aliran sesat di Amerika Serikat. Jadi Evangelis Herman ini ternyata belajar dulu di Amerika Serikat, sehingga dia lumayan hatam kayak gini-ginian. Cuma FYI aja, ini Protestan sama Katolik itu beda ya, yang prosesi eksorsisme atau pelepasannya tuh beda banget. Mungkin kalau dari Katolik itu harus ada tim khususnya, tim eksorsisme. Kalau kalian nonton film The Pope Exorcist atau film The Rite, kalian mungkin akan lebih ngerti susunan cara-cara proposal untuk melakukan pelepasan gitu. Jadi memang struktural banget. Kalau yang ini tuh kayak kalau memang oke, mampu,
dipercaya sama Tuhan, ya udah langsung lakuin gitu. Acara pelepasan sendiri diprakasai oleh Pendeta Billy SPAK. Hadir pula Kakan Sospol Manado Mayor John Rambing, Sekum GMIM Pendeta Niko Gara STHMA, aparat keamanan dari Polda Manado dan hamba-hamba Tuhan gereja setempat yang diundang untuk hadir. Jadi ternyata ini cukup banyak yang datang ya, berarti si Laura ini viral nih pada masanya sampai semua orang menaruh perhatian. Kan ini yang datang petinggi-petinggi loh. Kayak kok bisa ya? Banyak banget petinggi yang hadir. Kayak aku pengen tahu sih penyebaran informasinya kayak gimana dan informasi apa aja yang terjadi sama si Laura sehingga dia mendapatkan atensi yang sebesar ini gitu. Nah, saat acara pelepasan dimulai, hadirin dipersilahkan untuk menyaksikan tanda-tanda yang dimiliki oleh gereja setan yang terpatri di tubuh Laura. Antara lain di lengan kanan dan kiri berupa angka 666 serta pentagram. Nah, ini aku agak bingung kenapa di lengan kanan dan kiri, karena setahu aku di Alkitab ditulisnya di jidat. Tapi mungkin ini beda kali ya. Terus ada juga gambar naga Leviathan, bunga mawar di dada kanan yang muncul di tubuh Laura. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, kalau udah jadi sah ratunya si Lucifer itu pasti ada tandanya. Which is ini sih bunga mawar nih. Mawar hitam biasanya nih. Terus pada waktu itu banyak banget hadirin yang akhirnya berbicara, aduh betul kantara sekali itu angka 666. Kata seorang hadirin dengan logat Manado ketika melihat lambang setan 666 dengan wajah pucat. Hadirin seakan tak sabar ingin melihat Evangelis Herman segera melepaskan Laura dari 3 sosok roh jahat yang ada dalam dirinya. Selai karpet digelar dan Laura dipersilahkan untuk duduk sambil bersila di depan Evangelis Herman. Petugas keamanan, hamba-hamba Tuhan, Sekom GMIM Pendeta Niko Gara, dan pimpinan gereja lainnya duduk di barisan depan agar dapat melihat dengan jelas prosesi pelepasan kuasa jahat di dalam diri Laura. Saat itu, melalui mulut Laura terdengar jelas teriakan, sindiran, permintaan serta rencana besar-besaran dari 3 sosok roh yang ada di dalam diri Laura. Bahkan si Raja Iblis, Lucifer, secara langsung menceritakan rencana busuk mereka untuk mengacaukan pengikut umat Kristiani dengan menerapkan apa yang disebut zaman baru atau New Age Movement. Langkah berikutnya ialah Evangelis Herman menyerahkan mic kepada Pendeta Niko Gara untuk berdialog langsung dengan Lucifer melalui mulut Laura. Lalu saat Pendeta Niko ini berbicara dengan sosoknya di tubuh Laura ini langsung menyaut, aku tidak berhubungan denganmu, aku berhubungan dengan Evangelis Herman. Katanya kayak gitu guys. Langkah berikutnya, Evangelis Herman kemudian melakukan proses pelepasan dengan penumpangan tangan di atas diri Laura, yang menyebabkan gadis itu berkali-kali muntah darah, berteriak histeris sambil mengucapkan kata-kata yang sulit dimengerti. Herman, aku tidak berurusan dengan orang ini, dia bukan tandinganku. Semburan darah yang keluar dari mulut Laura membuat beberapa hadirin di depan merasa jijik. Sementara Laura meracau tidak karuan. Beberapa orang yang membantu Evangelis Herman memegangi tubuh Laura. Proses pelepasan ditandai dengan adanya tawar-menawar antara Lucifer dengan Evangelis Herman. Lucifer berkeras ingin tetap berada di dalam diri Laura, karena Laura itu adalah Aes atau anak setan emas. Ia adalah milikku, ia adalah pengantinku, dan kota Manado ini sudah menjadi ranjang tempat aku berbaring, klaim Lucifer. Namun Allah tidak mau berkompromi terhadap iblis. Lewat hambanya Evangelis Herman malam itu, Laura berhasil dipulihkan lagi dari cengkraman Raja Iblis. Malam itu roh asli Laura dipanggil kembali ke fisiknya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Evangelis Herman mengajak seluruh hadirin berdoa bersama karena Laura berhasil direbut kembali dari tangan iblis. Puji Tuhan! Seru hampir seluruh hadirin yang menyaksikan bagaimana Allah telah mengalahkan si Raja Iblis. Pesan dari penulis, saudara-saudaraku, bacalah Alkitab dan berdoa di setiap waktu karena firman Allah bagaikan pedang bermata dua yang akan selalu melindungi kita dari serangan-serangan si jahat. Jadi itu guys artikelnya. Aku sendiri sih belum ada waktu untuk mencari lebih lanjut dari YouTube ataupun dari artikel lain mengenai kisahnya Laura ini.
yang prosesi pelepasannya ini viral pada waktu itu dan pastinya tuah banget. Cuma buat kalian teman-teman yang sekiranya di Kota Manado dan tahu atau familiar dengan cerita tersebut, buat kalian komen di bawah, silahkan tambahkan koreksi atau apapun yang kira-kira salah dari video aku ini. Sekian cerita dari aku. Mohon maaf kalau aku ada salah kata. Mohon maaf banget kalau misalkan ada dari teman-teman yang tersinggung. Aku nggak maksud sama sekali. Aku hanya membacakan ulang. Dan kalian kalau misalnya mau baca sendiri artikelnya, aku akan sematkan linknya itu di description box. So everyone, if you like this video, boleh minta tolong tombol like. Dan kalau nggak mau ketinggalan video dari aku, silahkan pencet subscribe supaya kita bisa ketemu terus. Oke, thank you guys semuanya. Bye-bye.